Halo semuanya, kembali lagi di podcast A1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan nih, yaitu mengenai good practice and bad practice dalam mewujudkan smart governance. Bersama saya Putri, saya akan memandu diskusi ini bersama rekan-rekan CPNS dari Kementerian Kehutanan. Ada Kak Ihsan, ada Kak Rosali, ada Kak Zakia, dan ada Kak Julita. Selamat datang rekan-rekan. Halo Putri, senang sekali bisa di sini. Halo semuanya. Baik, mengenai smart governance atau tata kelola cerdas bukan lagi sekedar konsep, tapi sudah menjadi keharusan. Bagaimana kita bisa memastikan implementasi yang benar? Mari kita bedah bersama mengenai good practice dan bad practice-nya. Pertama, kita mulai dari good practice. Apa saja contoh-contoh yang sudah baik dalam implementasi smart governance? Kak Rosali, bisa kita mulai dari kakak? Tentu saja Kak, boleh sekali. Untuk salah satu contoh good practice-nya itu adalah peningkatan koordinasi lintas bidang. Misalnya, dalam penyusunan program rehabilitasi hutan dan lahan, setiap seksi dan subbagian kini melakukan sinkronisasi data melalui rapat koordinasi dan aplikasi berbagi data. Wah, bagus banget itu Kak. Kolaborasi lintas bidang menunjukkan birokrasi yang tidak bekerja dalam sekat, tapi saling terhubung dan saling menguatkan. Ini sejalan nih dengan prinsip smart governance yang integratif. Kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira kunci keberhasilannya bagaimana itu Kak agar bisa diperluas atau menularkannya ke unit lain? Untuk masalah kunci keberhasilannya itu pada komunikasi yang terbuka ya, lalu kepemimpinan yang partisipatif, dan adanya semangat kerja kolaboratif antar pegawai itu sendiri, begitu Kak. Wah, bagus banget, Kak. Jadi, kuncinya itu memang ada pada komunikasi dan kolaborasi yang sehat antar pegawai. Kalau semua unit bisa menerapkan hal yang serupa, pasti birokrasi kita akan semakin efisien dan solid. Begitu ya, Kak? Terima kasih, Kak Rosali. Sama-sama Kak. Selanjutnya, contoh good practice dari Kak Indah nih. Gimana, Kak Indah? Kalau menurut saya sih Kak, contoh good governance yang telah dilakukannya itu dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan perhutanan sosial, di mana tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Di mana program ini juga memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat sehingga mereka dapat memanfaatkan hasil hutan dengan cara yang ramah lingkungan. Wah, sangat menarik ya Kak mengenai program ini, di mana program ini melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, memberikan mereka hak dan tanggung jawab dalam mengelola hutan, sehingga membentuk tata kelola kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Kira-kira nih Kak, kunci keberhasilannya dari program ini seperti apa ya? Baik, kunci keberhasilan dari program ini tentunya melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Program ini juga tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan sinergi antara pelestarian alam dan keberlanjutan ekosistem. Dukungan dari berbagai pihak juga termasuk pemerintah, swasta, dan lembaga donor sangat penting untuk mempercepat keberhasilan perhutanan sosial. Pendampingan yang baik juga dan pendidikan yang tepat kepada masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan program. Oke Kak, itu berarti partisipasi masyarakat berpengaruh juga ya. Terus Kak, caranya gimana sih memperluas dan menularkannya ke unit lain? Baik Kak, caranya itu dapat melalui pelatihan dan workshop bagi pegawai pemerintah dan masyarakat untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola hutan
dan forum diskusi yang melibatkan berbagai stakeholder untuk bertukar ide dan strategi. Dan selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti platform digital yang dapat memfasilitasi komunikasi dan pelaporan. Dan dengan langkah-langkah ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oh, baik. Terima kasih, Kak Indah. Setelah ini, kita sudah membahas contoh-contoh good practice yang menunjukkan bagaimana smart governance dapat berjalan efektif ketika didukung inovasi dan kolaborasi. Tapi di sisi lain nih, di balik berbagai good practice yang sudah berjalan, tentu masih ada juga tantangannya. Sekarang kita beralih ke sisi lain yang perlu diwaspadai dan dihindari, yaitu bad practice yang justru menjadi hambatan. Menurut kalian nih, apa aja contoh-contoh bad practice yang masih sering terjadi? Kita mulai dari Kak Julita ya. Baik Kak, salah satu contoh bad practice yang masih sering terjadi adalah perambahan dan illegal logging meskipun kawasan tersebut berstatus konservasi. Penyebab utama dari kasus tersebut adalah pengawasan yang masih manual dan belum real time. Kawasan yang sangat luas, tapi jumlah personel dan teknologi belum memadai. Jadi pelanggaran sering baru diketahui setelah terjadi. Wah, sangat merugikan negara ya, Kak. Kalau begitu, bagaimana cara mencegah agar hal seperti ini tidak terus terulang? Cara mencegahnya adalah dengan membangun sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan responsif, mungkin dengan menggunakan drone, atau bisa juga dengan pelaporan cepat dari masyarakat lokal, agar deteksi dilakukan lebih awal, bukan setelah kerusakan terjadi. Baik, lalu apa sih Kak alternatif cara terbaik untuk menghindari hal tersebut? Alternatif terbaik adalah mengalihkan fokus dari sekedar penindakan menjadi pemberdayaan. Libatkan masyarakat sebagai mitra penjaga hutan, beri akses legal pemanfaatan hasil hutan non-kayu, dan ciptakan insentif ekonomi agar mereka justru menjadi pelindung kawasan. Wah, singkat dan jelas. Jadi kuncinya adalah kombinasi teknologi dan pemberdayaan, betul nih Kak? Betul. Smart governance tidak mungkin berhasil jika hanya mengandalkan satu pendekatan, harus digital, kolaboratif, dan berkeadilan sosial. Wah, terima kasih Kak Julita atas pendapatnya. Selanjutnya, contoh bad practice lain dari Kak Ihsan. Silahkan Kak Ihsan. Makasih Putri. Nah, tahu tidak kalau data titik panas atau hotspot di aplikasi Sipongi ternyata tidak diperbaharui secara real time. Akibatnya, tim di lapangan sering terlambat melakukan ground check. Itu termasuk bad practice yang melanggar prinsip smart government. Karena sistem informasinya tidak terintegrasi dengan baik, data yang seharusnya cepat justru datang terlambat, sehingga kebakaran hutan dan lahan terlanjur meluas maupun yang didapati hanya berupa areal bekas kebakaran. Berarti penyebab kegagalannya ada pada lemahnya infrastruktur informasi ya? Kira-kira penyebabnya apa lagi nih Kak? Selain itu, koordinasi antar instansi juga lemah dan kapasitas SDM yang belum maksimal dalam mengelola data real time juga berpengaruh. Kadang data satelit tidak segera divalidasi atau dikirim ke daerah, jadi tim yang di lapangan bergerak ke lokasi yang kebakarannya sudah meluas. Kira-kira nih Kak, cara mencegah agar kejadian tersebut tidak terulang dan alternatif terbaik untuk menghindarinya apa ya? Untuk pencegahannya, bisa dengan memperkuat sistem Sipongi dengan melakukan penambahan sumber data satelit, serta membuat sistem pemantauan hotspot terpadu yang bisa diakses lintas lembaga dan masyarakat. Alternatif terbaik untuk menghindarinya dengan melibatkan masyarakat melalui aplikasi pelaporan hotspot berbasis lokasi dan real time ketika mendapati kebakaran hutan dan lahan. Dengan begitu, informasi kebakaran lebih cepat didapat, koordinasi lebih baik, dan penanganan karhutla lebih efektif serta transparan sesuai prinsip smart governance. Wah, baik. Terima kasih Kak Ihsan. Wah, sangat menarik ya topik kita hari ini.
Langsung aja nih kita ke kesimpulannya, bahwasanya keberhasilan mewujudkan smart governance sangat bergantung pada manajemen ASN. Apakah kita sudah membangun kompetensi dan menjaga integrasi? Mari kita perluas praktik yang baik dan menghilangkan praktik yang buruk demi melayani publik lebih prima. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi rekan-rekan.